Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bi hadihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Para hadirin jamaah sekalian, bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian dan anakku sekalian, wal akhwat hafizakumullahu ta'ala jami'an. Alhamdulillah, kembali kita memperbanyak puji-pujian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Puji-pujian yang pantas sesuai dengan keagungan, kebesaran dan ketinggiannya, serta sebagai rasa syukur seorang hamba atas berbagai nikmat yang terus tercurah pada kita sekalian dan limpahan rahmatnya. Pada malam hari ini, di malam Ahad, kita sudah memasuki malam ke-28 di bulan Rabiul Awal 1447 Hijriah. Kembali dengan izin Allah dan taufiknya, kita hadir mengunjungi rumah dari rumah-rumah Allah, melaksanakan sholat secara berjamaah. Kemudian kita duduk bermajlis, membaca dan menelaah warisan dari Nabi kita yang tercinta Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis-hadis beliau yang dikumpulkan oleh Al-Imam Abu Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam buku yang beliau beri judul dengan Riyadah, yang berisi sabda dari penghulu pemimpin para rasul, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah sekalian, pembahasan kita dalam kitab ini sudah sampai pada pembahasan, ya, bagian yang paling terakhir dari pembahasan kita, penjelasan tentang beberapa kaum muslimin yang mendapatkan husnul khotimah. Mereka meninggal dunia dan dicatat sebagai para syuhada, walaupun mereka tidak mati syahid di medan peperangan. Namun di sisi Allah, mereka juga akan mendapatkan pahala syahid di akhirat kelak, walaupun di dunia penyelenggaraan jenazahnya sebagaimana jenazah-jenazah yang lainnya. Namun di sisi Allah mereka adalah para syuhada. Ya, kita sudah bahas ya dalam dua pertemuan, ya, kalau tidak salah. Dan pada malam ini kita akan lanjutkan pembahasan kitab kita ini, dan masih ada kaitannya dengan kitab jihad. Jadi pembahasan kita tentang keutamaan jihad yang beberapa pertemuan, ya, sampai 25 pertemuan kalau tidak salah. Setelah pembahasan tentang keutamaan jihad diikuti dengan penjelasan tentang siapa saja yang dinamakan syahid. Setelah itu Imam Nawawi menyebut tentang keutamaan, ya, malam ini yang kita akan bahas, fadlu al-itq, keutamaan membebaskan budak, ya, keutamaan membebaskan budak. Mungkin timbul pertanyaan, apa korelasinya, apa hubungan antara pembahasan tentang jihad dan pembahasan tentang perbudakan? Kenapa Imam Nawawi rahimahullah ta'ala setelah membahas tentang keutamaan hadis-hadis keutamaan jihad,
beliau membahas setelahnya hadis tentang keutamaan membebaskan budak. Jawabannya, atau ada yang mau jawab? Ya, tawanan perang bisa jadi budak. Iya, masya Allah. Ya, jadi pembahasan tentang budak sering diikutkan dengan pembahasan tentang jihad, karena dalam Islam salah satu sebab perbudakan yang dibolehkan adalah ketika ada tawanan-tawanan yang tidak mati di medan peperangan, tidak dibunuh, namun dibiarkan dan dijadikan sebagai budak. Pembahasan tentang budak kadang dijadikan sebagai salah satu pembahasan yang dijadikan sebagai nilai-nilai yang negatif dalam Islam. Ya, kadang musuh-musuh Islam menjadikan di antara sorotan mereka, bahkan kadang tudingan-tudingan yang miring kepada Islam ketika pembahasan tentang perbudakan, karena mereka katakan Islam membolehkan perbudakan, Islam menolerir perbudakan, dan ini menunjukkan Islam bertentangan dengan peri kemanusiaan, bertentangan dengan nilai-nilai kemerdekaan yang harus dijunjung pada setiap hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Maka kita perlu katakan jamaah sekalian, bahwa itu tudingan yang tidak pantas dialamatkan ke dalam Islam atau kepada Islam. Karena perbudakan dalam sejarah dunia tidak dimulai pada sejarah Islam. Kalau mau jujur, mau objektif dalam penelitian dalam masalah ini, kita akan tahu bahwasanya sejarah perbudakan di dunia ini tidak dimulai dengan lahirnya Islam, datangnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ini sudah dikenal sejak masa Yunani kuno, ya, Mesir kuno, sejak masa-masa yang lalu sudah ada perbudakan. Maka tudingan yang sangat tidak adil, sangat keliru kepada Islam ketika dikatakan Islam yang mengajarkan perbudakan. Kita baca dalam surat Yusuf, itu di Mesir itu, ya, jauh sebelum datangnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Nabi Yusuf dijadikan budak, diperjualbelikan, dan itu sebelum datangnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka anggap itu sebagai suatu hal yang biasa, pantas bagi mereka ada orang yang dijadikan budak, ya. Maka jawaban kita yang pertama, bahwa perbudakan tidak dimulai dengan sejarah kedatangan dakwah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Maka jika ingin mengkritisi masalah perbudakan, jangan kritisi Islam saja, kritisi seluruh peradaban yang ada, ya, sejak dahulu. Yang kedua, kita katakan bahwasanya dalam Islam, dan Islam bahkan mengajak untuk meminimalisir perbudakan. Islam justru yang datang dengan upaya untuk menghilangkan perbudakan sedikit demi sedikit. Makanya kalau dahulu perbudakan bisa dengan berbagai macam sebab, adapun dalam Islam perbudakan itu yang ditolerir akhirnya adalah disebabkan oleh jihad dan peperangan, tidak disebabkan yang lain-lain. Jadi sebab faktor adanya perbudakan sudah diminimalkan, sudah dikurangi dalam Islam. Kemudian hal yang lain, Islam mengajak untuk memerdekakan budak, ya. Ajaran Islam tentang memerdekakan budak jelas. Kalau ada orang yang hari ini mengajak untuk memerdekakan budak, mungkin atas dasar rasa iba, peri kemanusiaan, dan tuntutan peradaban dan semacamnya, tapi tidak didasar dengan dalil-dalil syar'i yang jelas dari kitab-kitab mereka. Adapun kita Islam dengan penuh percaya diri, dengan penuh kebanggaan terhadap agama yang
sempurna ini kita katakan dalam Quran, dalam sunnah begitu banyak dalil-dalil yang menganjurkan untuk membebaskan budak. Dan begitu banyak syariat yang datang, ini juga ya, begitu banyak syariat yang datang dalam kafarat hukum-hukum Islam untuk adanya kafarat penghapus dosa terhadap kesalahan yang terlanjur dilakukan. Di antara kafaratnya adalah membebaskan budak. Ini juga di antara cara syariat Islam meminimalisir perbudakan. Beberapa banyak kafarat dalam Islam itu adalah idqu raqabah, membebaskan budak. Dan pun ketika ada budak, tidak ada ajaran di dunia ini yang mengajarkan lebih mulia, lebih tinggi dan lebih etis dalam masalah menyikapi perbudakan melebihi ajaran Islam. Nanti akan kita baca ya beberapa ajaran Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tentang bagaimana bersikap yang baik kepada budak-budak kita. Bahkan makanan pun disamakan antara tuan dan budak ya, walaupun sebenarnya perbedaan derajatnya sangat jauh ya, tapi begitu tinggi ya nilai ajaran Islam dalam masalah ini. Maka perbudakan itu sebenarnya dalam Islam tidak dianjurkan, tapi juga tidak harus dihapuskan. Kalau orang hari ini mengatakan sudah tidak relevan, itu disebabkan karena adanya ajaran Islam yang kita tidak terapkan ya. Dan kenyataannya sebenarnya perbudakan itu masih ada di beberapa negeri ya. Walaupun tidak mungkin ditampilkan ya, tidak disuarakan, digaungkan lebih viral ya. Tapi sebenarnya masih ada praktek-praktek perbudakan dalam makna perbudakan yang mereka fahami. Bahkan mungkin di sebagian negeri kita. Kalau di negeri kita ini masih ada perbudakan atau tidak? Dalam makna perbudakan masih ada atau tidak? Masih ada ya? Gimana? Siapa ahli budaya di sini? Kami pernah menguji seminar hasil ya, skripsi dari salah seorang mahasiswa tentang praktek perbudakan di satu tempat yang Anda perlu sebutkan nama tempatnya ya. Kesimpulan dari penelitiannya bahwa perbudakan dalam makna yang kita pahami masih ada di daerah tersebut, daerah di Indonesia kita ya. Bahkan mungkin tidak terlalu jauh dari kita ya. Tapi ala kulli hal kita mau katakan bahwa kadang begitulah orang-orang kafir dan musuh-musuh Islam tidak adil dalam bersikap terhadap Islam dan kaum muslimin. Selalu mencari hal-hal yang mereka anggap kelemahan dari Islam, padahal sebenarnya Islam tidak seperti itu yang mereka bayangkan. Dan kadang mereka berlagak untuk membela sebagian peradaban-peradaban, padahal justru mungkin boroknya dari sana ya. Jamaah sekalian, Syekh Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, ini cerita dari Syekh kita, Syekh Abdullah Zaidani hafizahullah. Beliau bilang, kan kalau dalam buku-buku fikih, kalau kita belajar fikih, ada itu selalu kitabul idq ya, kitab membebaskan perbudakan. Maka kalau kita mau baca fikih dari pertama sampai akhir pasti akan disinggung itu. Cuma memang kan kebanyakan kita ini belajar fikih sampai kitab sholat mungkin sesuatu itu berhenti ya. Mungkin bukan ustadznya yang berhenti tapi muridnya yang berhenti ya. Capek ya. Atau muridnya mungkin masih mau tapi ustadznya yang capek. Banyak di antara kita kan tidak tuntas belajar fikih ya. Kalau kita mau belajar fikih dari bab pertama sampai bab terakhir, pasti akan ada pembahasan bab tentang perbudakan. Jadi Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala, yang kita tahu beliau Masya Allah ya, termasuk ulama kontemporer yang begitu banyak taklim beliau dan menuntaskan banyak kitab. Dalam salah satu taklim beliau ketika membahas fikih sampai kepada kitab perbudakan,
Lalu beliau setelah, karena sudah sampai bila kita perbudakan, beliau bilang, kita ya kurang lebih gitu ya, bilang ini kayaknya tidak perlu dibahas karena perbudakan sudah tidak ada. Sang murid, para muridnya, karena Syekh Utsaimin bilang kayaknya tidak perlu dibahas, para murid angguk-angguk kepala, saya, oh iya betul ya, karena sudah tidak ada perbudakan. Ketika mereka sudah pasrah ya untuk tidak dibahas, langsung Syekh bilang, tidak mesti kita bahas ya. Kenapa kita tidak bahas sesuatu yang ada dalam buku fikih, padahal dalil-dalilnya jelas, dan sebab hal ini tidak ada hari ini karena kita telah meninggalkan satu syiar jihad fi sabilillah. Seandainya jihad kita tegakkan, maka perbudakan itu tetap ada dengan sebab yang syar'i ya, sebab yang syar'i. Jadi persoalan tidak ada perbudakan hari ini di dalam Islam karena jihadnya, sebab adanya perbudakan itu tidak kita terapkan, tidak kita tegakkan, yaitu jihad fisabilillah ya. Tapi bahasan yang lebih jauh nanti, bahwa dalam jihad pun ya diajarkan bagaimana hakikat perbudakan itu. Jadi biasanya kan ada yang namanya asra ya, asir, tawanan. Tawanan ini biasanya yang harus jadi tawanan, tidak boleh diganggu dalam jihad, tidak boleh dibunuh, adalah wanita, orang tua, dan anak-anak. Ini tidak boleh diganggu sama sekali dalam jihad fisabilillah. Dalam jihad fisabilillah, perang suci yang diajarkan oleh Islam ini, yang boleh dibunuh ya, adalah hanya yang berhadapan dengan kita. Sampai anak-anak mudanya dan orang-orang yang masih potensial dalam berperang tapi tidak ikut perang, di antara mereka orang-orang kafir yang sibuk ibadah, tidak boleh diganggu. Maka yang tidak boleh dibunuh inilah yang bisa dijadikan budak, tapi tidak harus. Dan yang tidak terbunuh di antara mereka, yang tertawan asra, ini juga yang bisa dijadikan budak, tergantung dilihat maslahatnya. Utamanya jika di antara mereka memiliki ilmu yang dibutuhkan kaum muslimin ya. Dahulu umat Islam banyak yang ummi ya, tidak tahu baca dan tulis. Di antara mereka ada yang pandai baca dan tulis, mau dimanfaatkan, kita pergauli dengan cara yang terbaik, kita berikan hak-haknya, tapi diharuskan bagi dia untuk mengajar kaum muslimin yang tidak tahu baca dan tulis ya, dan tidak dizalimi ya, diberikan hak-haknya. Itu diantara sebab-sebab diperlukannya yang berbudak. Dan lebih dari itu, tujuannya sebenarnya adalah hatta yasma'a kalam Allah ya, supaya dia mendengarkan kalam Allah, supaya dia terbiasa dengan lingkungan Islam. Tujuan kita adalah dia masuk Islam, dia mendapatkan hidayah. Sebenarnya itu tujuan yang paling tinggi dari yang semacam ini ya, perbudakan itu. Karena biasanya kalau mereka sudah berinteraksi dengan kaum muslimin dan melihat bagaimana ajaran Islam yang begitu tinggi, begitu luhur, maka itu akan menggerakkan hati mereka untuk masuk ke dalam Islam. Itu di antara hikmah-hikmah yang ada. Baik, fadlul aitq, keutamaan membebaskan budak. Imam Nawawi rahimahullah ta'ala menyebutkan untuk kita dalam bab ini, bab ke-236, satu ayat dan dua hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sebagaimana yang sering kita katakan, bahwa dalam banyak permulaan bab, Imam Nawawi rahimahullah ta'ala mencantumkan kepada kita beberapa ayat, walaupun topik utama dari buku ini adalah min kalami Sayyidil Mursalin. Jadi Mursalin itu sebenarnya isinya adalah sabda-sabda Rasulullah SAW, bukan Quran, bukan ayat. Tapi sering Imam Nawawi mencantumkan ayat sebagai pembuka untuk menjelaskan kepada kita pada hakikatnya Nabi kita SAW ketika menyebutkan hadisnya itu ada dasar asal dari Quran ya, karena salah satu fungsi utama dari sunnah menjelaskan ayat-ayat Al-Quran yang sifatnya global lalu dirinci oleh Nabi kita SAW. Untuk ayat, satu ayat yang disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Balad
ayat ke-11 sampai 13. Ya Allah katakan, falaqtahamal aqabah fakku raqabah, falaqtahamal aqabah wama adraka mal aqabah fakku raqabah. Kata Allah, lalu mereka tidak mau menempuh apa yang dinamakan al-aqabah. Aqabah adalah sesuatu yang sulit. Iqtiham itu dalam bahasa Arab sebenarnya, kalau kita berada di suatu tempat, kita masuk di suatu tempat, lalu kita terkunci di tempat tersebut, terkurung, dan kita mau mendesak untuk keluar, kita mau bobol satu pintu itu, mau agar bisa keluar, itu namanya iqtiham. Ya, atau ada seseorang seperti yang dilakukan oleh sebagian orang ya, ketika menjarah rumah sebagian ya. Ini bukan menolerir ya, tidak, sama sekali tidak boleh ya. Bagaimana caranya mereka bisa menjarah itu? Masa tidak terkunci? Mungkin terkunci, tapi karena sangat banyak massa, mereka bisa akhirnya membobol benteng ya dari rumah-rumah sebagian yang mereka mau jarah. Sekali lagi tidak boleh ya dalam Islam. Tapi mereka iqtiham, itu namanya iqtiham, memaksakan untuk masuk padahal terkunci dengan rapat. Itu namanya iqtiham. Allah katakan, kenapa mereka tidak mau memaksakan diri untuk melakukan aqabah? Aqabah sesuatu yang berat, sesuatu yang tantangan, suatu rintangan. Dan ini isyarat bahwasanya membebaskan budak salah satu amalan yang berat. Karena yang mau dibebaskan ini yang mau dibeli, ya ini kan persoalan membeli. Bukan membeli kambing, membeli ayam, membeli sapi, membeli onta. Manusia yang dibeli. Maka tentunya harganya sangat-sangat mahal. Sangat mahal. Karena orang yang kita beli. Makanya dinamakan sebagai aqabah. Ya, aqabah. Apalagi ini mau membebaskan ya, membeli untuk membebaskan. Bukan membeli untuk memanfaatkan. Ya, kalau membeli untuk memanfaatkan, mungkin banyak yang siap membeli dengan harga yang mahal. Karena dia mau perbudak, dia memanfaatkan. Tapi ini dia membeli untuk membebaskannya. Sebagaimana yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu terhadap Bilal, ya, dan banyak sahabat. Ya, ada sahabat-sahabat yang terkenal dengan yang seperti ini, ya. Di antaranya Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, sang kaya raya dari kalangan sahabat. Dikatakan tidak kurang dari 30.000 budak yang telah beliau bebaskan. Ya, Abdurrahman bin Auf. Ya. Abdullah bin Umar sekitar 1000-an yang dia telah bebaskan. Ya. Ini menunjukkan bagaimana mereka membeli dengan harga yang mahal tentunya, dan kesungguhan mereka untuk melakukan apa yang Allah bahasakan dengan aqabah, ya, sesuatu yang berat. Falaqtahamal aqabah wama adraka mal aqabah. Tahukah kalian apa itu aqabah? Ketika Allah menyebutkan kalimat seperti ini sebenarnya adalah untuk membuat kita tertarik untuk mau tahu, ya. Jadi tahukah kalian? Dan kaidahnya dalam penjelasan tafsir para ulama kita, ketika menggunakan fi'il madhi, maka itu menunjukkan telah diberitahu. Tapi kalau menggunakan fi'il mudhari', berarti belum diberitahu. Seperti ketika Allah mengatakan, wa ma yudrika la'alla as-sa'ah takunu qariba. Allah tidak mengatakan wa ma adrak, Allah mengatakan wa ma yudrik. Artinya belum diberitahu kita itu kapan kiamat, ya. Tapi dekat, tapi kapan pastinya tidak tahu. Tapi kalau menggunakan wa ma adrak, berarti tahukah kalian, artinya sebenarnya kalian sudah diberitahu, tinggal cari-cari dalil yang lain. Yang kalau ada yang bilang berarti Lailatul Qadar diberitahu, karena Allah mengatakan wa ma adrak, ya, tentang Lailatul Qadar. Jawabannya iya. Nabi kita SAW pernah diberitahu tentang kapan Lailatul Qadar, cuma beliau lupa, ya. Ketika beliau mau sampaikan kepada sahabat, lalu melihat orang bertengkar, ada di kalangan kaum muslimin bertengkar, langsung beliau dilupakan, ya, tentang kapan itu Lailatul Qadar.
Tapi sighah ini wa ma adrak untuk menunjukkan kita perlu mau tahu apa itu sebenarnya yang dinamakan aqabah. Kata Allah Subhanahu wa taala, fakku raqabah. Fakka yafukku artinya melepaskan. Raqabah perbudakan, membebaskan budak, ya, membebaskan budak. Ini menjelaskan kepada kita tentang bagaimana tingginya pahala dan besarnya keutamaan membebaskan budak dan beratnya, ya. Dan kaidah mengatakan bahwa hukum asal suatu ibadah yang makin berat maka makin besar pahalanya. Jadi tidak semua orang bisa melakukan. Para sahabat ketika melihat Bilal radhiyallahu anhu dizalimi, mungkin semuanya iba. Sahabat-sahabat yang masih sedikit yang baru masuk Islam waktu. Tapi siapa yang mampu membeli? Ya, dan siapa yang berani untuk membeli? Enggak ada. Ya. Datang Abu Bakar As-Siddiq, ya. Beliau siap untuk itu. Jadi memang berat, ya, berat dari banyak sisi. Maka keutamaan bagi orang yang membebaskan budak. Hadis yang ke-1358, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, Qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man a'taqa raqabatan muslimatan, barang siapa yang membebaskan maksudnya memerdekakan, ya, memerdekakan budak muslim, orang Islam, a'taqallahu bi kulli udwin minhu, maka Allah akan membebaskan baginya dari setiap anggota tubuhnya, udwan minhu minan nar, bagian anggota tubuhnya dari neraka, hatta farjahu bi farjihi, hingga kemaluannya, ya, dengan kemaluannya. Muttafaqun alaih. Hadis ini hadis sahih, diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jemaah sekalian, hadis ini menjelaskan kepada kita tentang keutamaan membebaskan budak. Bahwa orang yang membebaskan budak, yang di sini gunakan kata-kata man, barang siapa, ya, berlaku kepada laki maupun wanita. Ya, makanya wanita-wanita kaya di masa-masa lalu juga ikut membebaskan budak, ya, membebaskan budak. Barang siapa yang membebaskan satu budak muslimah, dan ini kata-kata muslim bahwa mereka memang yang pantas untuk dibebaskan. Adapun orang kafir, Syekh Utsman Khamis menyebutkan tentang masalah ini. Kadang ada orang bilang, kenapa kita mau perbudak sesama manusia? Biar dia kafir, tidak pantas kita perbudak. Kata beliau, subhanallah, kadang kita berlagak pahlawan, ya, berlagak, ya, toleransi, kadang yang kebablasan, ya. Beliau bilang orang itu, ya, seharusnya dia adalah budak bagi siapa? Bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita semua adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Kita semua adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kita semua adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Kita adalah hamba-hamba Allah Subhanahu. Tapi ada orang dengan sombongnya tidak mau memperhambakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang itu perlu diajari, ya, diberikan pelajaran. Dia dijadikan sebagai budak bagi manusia, ya. Pantasnya seperti itu, karena seharusnya dia menjadi hamba di hadapan Allah, tapi tidak mau. Karena dia juga sudah menghambakan dirinya kepada yang lainnya. Dia telah menjadi hamba bagi hawa nafsunya. Dia menjadi hamba bagi hartanya. Dia telah memperhambakan dirinya pada semuanya. Cuma tidak memperhambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak pantas dikasihi sebenarnya, tidak pantas dikasihani, ya. Makanya seperti gini, ya, ketika membahas seperti dalam masalah tentang kisos umpamanya, hukum kisos. Ada orang mengkritisi hukum kisos. Dia mengatakan
bahwa hukum qisas ini tidak layak, tidak. Masa kita tega membunuh seseorang, ya, karena dia membunuh? Kasihan, dia harus dibunuh. Kita bilang kasihan dia, tapi kita lupa, kita tidak kasihan sama yang dibunuh. Kita tidak kasihan sama keluarga-keluarga yang dibunuh. Kita kadang ada orang berlagak bilang tidak pantas dikisos, tidak pantas karena kasihan, tidak. Kenapa mau dibunuh? Maka semua mengadakan pembelaan, lalu lupa bahwasanya orang ini telah membunuh seseorang yang tidak pantas untuk dibunuh. Kita mau berlagak membela dia, lalu kita tega-tegaan saja terhadap orang yang jadi korban dari pembunuhan tersebut. Makanya tidak rela, sebenarnya keluarganya tidak akan rela seperti itu. Jangankan kita, ya, di luar umat Islam pun melakukan yang seperti itu. Makanya ya, banyaklah contohnya, ya, banyak contoh yang seperti itu. Jadi Islam ini mengajarkan semuanya seperti itu. Yang lalu kan kenapa bisa kasus Sambo umpamanya terungkap, ya? Kenapa bisa terungkap? Karena keluarganya tidak rela, ya, tidak puas, kecuali memang itu memang panggilan naluri manusia nurani, memang seperti itu, ya. Bosnya dia masa terzalimi keluarganya, pantasnya juga diberikan hukuman setimpal baginya. Dan Islam mengajarkan seperti itu. Walaupun tidak harus, ya, walaupun tidak harus. Dan Allah mengatakan walakum fil qisasi hayatu ya ulil albab. Bagi kalian sebenarnya dalam hukum qisas itu ada kehidupan. Subhanallah. Qisas yang berarti membunuh, orang yang membunuh dikatakan oleh Allah kehidupan. Padahal mungkin logika manusia bilang, ya, logika manusia bilang kalau satu membunuh itu sudah suatu perbuatan kejahatan. Tapi kalau kita bunuh lagi dia, berarti sudah dua yang dibunuh. Ya, sudah dua yang terbunuh. Ya. Memang mungkin hitungan matematisnya gitu. Tapi sebenarnya ada hikmah di balik itu. Bahwa kalau dia dibunuh juga karena dia membunuh, maka insya Allah tidak akan lagi banyak orang yang mudah untuk membunuh orang yang tanpa dosa, ya, tanpa alasan dengan benar. Kelihatannya satu lagi bertambah, tapi akan menyelamatkan sekian nyawa-nyawa berikutnya, tidak akan mudah untuk dilayangkan tanpa alasan benar. Cuma memang Allah mengatakan ya ulil albab, butuh akal yang cerdas, akal yang sehat untuk bisa memahami hikmah dari syariat Allah Subhanahu. Dalam perbudakan juga seperti itu, ya, kata ulama kita bahwa orang yang sombong kepada Allah Subhanahu wa taala sepantasnya diperbudak, ya. Karena dia tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dia lebih suka kadang menjadi budak bagi sesama makhluk, ya, dan tidak mau menjadi budak atau hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini katakan bahwa orang yang membebaskan muslimah, jadi kalau kita mau membebaskan budak, maka dianjurkan muslim, ya, dianjurkan muslim. Setiap dari anggota tubuh yang orang yang kita bebaskan itu, maka kita akan dibebaskan dari anggota tubuh kita itu dari neraka. Apa maksudnya? Ini anjuran untuk membebaskan budak sepotong-sepotong atau semuanya. Kalau antum mau bebaskan budak, antum bebaskan kepalanya atau tangannya atau kakinya atau semuanya? Semuanya. Kenapa? Karena kata Nabi SAW, setiap tubuh yang anda bebaskan berarti anda juga dibebaskan dari api neraka. Kan kita tidak mau, ya, tangan kita bebas dari api neraka, tapi hidung kita kena neraka, ya, kaki kita kena. Kita mau semua bebas tubuh kita dari neraka. Maka kalau kita mau, salah satu cara yang terbaik adalah bebaskan budak secara keseluruhan, ya. Jadi bebaskan artinya bebaskan budaknya itu. Setiap dari seluruh tubuh yang kita telah bebaskan itu, maka itu juga pembebasan dari api neraka. Bahkan sampai Rasulullah menyebutkan bahkan kemaluannya, ya, yang ketika kita beli berarti kita membebaskan juga kemaluannya itu juga membebaskan kemaluan kita dari api neraka Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya dari hadis ini sebenarnya adalah membebaskan budak secara keseluruhan, kesiapan membeli budak secara keseluruhan untuk dibebaskan, bukan sepotong-sepotong, ya, dan menjelaskan bahwasanya itu
ada jaminan ya bahwa kita akan dibebaskan dari neraka secara keseluruhan. Kalau ada yang tanya, apakah ada orang kena neraka sebagiannya saja? Jawabannya ada. Ada orang sebagian saja dari anggota tubuhnya terkena api neraka. Makanya dalam hadis-hadis kadang dikatakan orang-orang yang begadang fisabilillah, menjaga benteng kaum muslimin, dan orang yang menangis karena takut kepada Allah tidak akan tersentuh matanya oleh neraka. Ainani lam tamassuhuma an-naru. Dua mata yang tidak terkena api neraka adalah mata yang berjaga-jaga di benteng fisabilillah dan mata yang menangis karena takut kepada Allah. Kata ulama kita bahwa insyaallah dia tidak akan terkena, tapi belum jaminan. Mungkin dia melakukan suatu dosa-dosa yang bisa menyebabkan anggota tubuh yang lainnya terkena api neraka ya. Makanya salah satu tafsiran hadis tentang isbal umpamanya, bahwa orang yang isbal, bahwa apa yang di bawah mata kaki itu adalah bagian dari neraka, bahwa mungkin itu saja yang kena ya, yang lainnya tidak ya. Maka kalau di sini seorang yang membebaskan budak, seluruh anggota tubuhnya insyaallah akan terjamin dibebaskan dari api neraka Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, hadis Abu Dzar radhiyallahu anhu, hadis ke-1359, beliau mengatakan, qultu ya Rasulullah, aku bertanya wahai Rasulullah, ayyul a'mali afdal, apakah amalan yang paling afdal? Ini jemaah sekalian satu dari sekian banyak contoh bagaimana kecerdasan para sahabat dalam bertanya, yaitu kalau mereka bertanya tentang dosa, mereka bertanya tentang dosa yang paling besar. Kalau bertanya tentang amal kebaikan, bertanya tentang amal kebaikan yang paling afdal. Karena mereka tidak mau tanggung-tanggung ya. Ada biasa tanya tentang dosa kecil, lalu dosa besar dia lakukan ya. Waliyadzubillah. Sebagaimana ada kadang orang yang sibuk dengan amalan kecil walaupun juga bagus, tapi amalan-amalan yang paling afdal dia tinggalkan. Ya, seharusnya kita mulai dengan yang paling afdal. Dan ini menunjukkan bahwasanya amalan itu bertingkat-tingkat di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan ini membutuhkan ilmu ya, membutuhkan ilmu. Jadi kadang persoalannya semua kita punya semangat, tapi tidak semua kita punya ilmu. Dan inilah kenapa kadang ahli ibadah capek beribadah tapi dia tidak lebih afdal daripada seorang yang alim. Karena yang orang alim kelihatan hemat beramal, tapi semuanya berbobot, berkualitas. Dan kadang ahli ibadah capek-capek beribadah, tapi amalannya amalan yang biasa-biasa saja di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wahai Rasulullah, amalan apa yang paling afdal? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-imanu billah, iman kepada Allah. Ini memang yang paling tinggi ya, hak Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam hadis Abdullah bin Mas'ud lain lagi jawabannya. Jadi ini juga menunjukkan tingkatan-tingkatan ini kadang berbeda-beda jawabannya sesuai dengan penanya ya, dan sesuai dengan juga kebutuhan. Kalau dalam hadis Abdullah bin Mas'ud, pertama apa? As-salatu ala waqtiha, salat tepat waktu. Selalu hak Allah dulu diutamakan. Yang kedua apa? Di sini katakan wal jihadu fi sabilillah. Ya, kalau dalam hadis Ibnu Mas'ud berbakti kepada kedua orang tua. Nanti setelah itu jihad yang ketiga. Kalau di sini jihad fi sabilillah. Ya. Mungkin waktu itu waktunya untuk jihad ya. Dan mungkin jihadnya wajib. Kalau jihadnya wajib, biar orang tua tidak izinkan, wajib berjihad. Tapi kalau tidak wajib, tidak boleh pergi jihad tanpa izin kedua orang tua. Jadi memang jawaban itu selalu diberikan sesuai dengan penanya dan keadaan ya, dari apa yang terjadi pada waktu itu. Karena amalan-amalan itu afdol tidak mutlak. Kadang dia afdol karena waktunya memang di situ paling tepat untuk dilakukan. Kadang dia afdol karena memang tempatnya yang paling cocok dilakukan adalah amalan tersebut. Wal jihadu fi sabilillah. Kedua, jihad fi sabilillah, keutamaan yang kedua. Qala qultu ayyu ar-riqabi afdal. Kemudian beliau tanya lagi, apakah, ya kayaknya beliau mau membebaskan budak ini, tapi beliau mau membebaskan budak yang paling afdal untuk dibebaskan. Apa budak yang paling afdal untuk dibebaskan?
Kata Nabi SAW, anfasuha inda ahliha, yang paling berharga menurut majikannya. Wa aktsaruha samanan, dan yang paling mahal harganya. Ya. Jadi ini menunjukkan bahwa makin besar pengorbanan, makin besar pahala di sisi Allah. Dan ini juga digunakan dalil dalam masalah apa? Kurban. Kalau mau berkurban, maka yang mana kurban yang paling afdal? Yang paling berharga menurut majikannya dan yang paling mahal harganya, ya. Karena kalau paling mahal harganya, insyaallah dia berkualitas, ya, berkualitas. Maka beruntung, ya, orang-orang yang punya harta banyak, ya, lalu dia siap berkurban. Yang siap berkurban dengan hewan-hewan yang berton-ton, ya, 1 ton kadang, masya Allah. Kita kadang berapa kilo situ kita biasa, ya. Kalau para pejabat-pejabat kita, alhamdulillah, jazakumullah khairan, ya. Semoga Allah berikan istiqomah dan keikhlasan, ya. Mereka kalau sembelih sapi tidak tanggung-tanggung, yang 1 ton, yang, ya. Itu insyaallah afdal. Yang penting ikhlas tentu saya. Yang penting keikhlasan. Ini juga budak, ketika kita mau bebaskan, maka yang paling mahal, ya, budak, majikan yang merasa ini paling berharga. Tapi kita berani untuk membeli, ya, berani untuk membeli karena kita mau bebaskan, dan biar biar dikasih harga yang mahal, kita siap, ya. Bahkan kita tidak tawar-tawar, kita bilang beli, ya, yang penting bebas dia dari perbudakan. Itu paling besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ini berlaku, ya, secara umum dalam ibadah-ibadah harta, ya, ibadah-ibadah harta yang paling besar kualitasnya, yang paling baik kualitasnya, dan paling besar, paling tinggi harganya, itu yang paling besar pahalanya di sisi Allah selama kita ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sekian dulu. Wallahu taala alam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.